Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Almaki, mahasiswa Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang sebuah prinsip kepemimpinan. Pemimpin itu artinya adalah seseorang yang mempengaruhi tingkah laku, perilaku, dan perbuatan anggotanya untuk mengikuti perilaku seorang pemimpin tersebut. Dan dalam hal ini saya akan menyampaikan materi prinsip kepemimpinan. Di sini ada 6 prinsip kepemimpinan. Dan langsung saja untuk yang pertama yaitu adalah motivasi. Motivasi dalam kepemimpinan adalah memberikan pengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya dan dapat menjadi contoh untuk setiap orang dapat tergerak melakukan suatu hal atau cita-citanya yang ingin dituju atau cita-cita sebuah organisasi. Motivasi dalam hal ini pemimpin harus memiliki motivasi dan bisa menjadi contoh untuk anggotanya. Motivasi dalam hal ini ada 2 yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama motivasi melalui tingkah laku, dan yang kedua adalah motivasi melalui ucapan. Motivasi melalui tingkah laku adalah bagaimana kita mencontohkan perilaku yang baik. Contohnya seperti kita jangan hanya menyuruh tugas kepada anggota, tapi kita tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Itu poin motivasi perilaku. Dan yang kedua adalah motivasi ucapan, di mana ketika ada anggota kita yang kelihatannya merasa terpuruk, merasa kesulitan, atau merasa mempunyai banyak masalah, kita harus peka terhadap hal itu dan kita ajak bicara apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, dan kita hadir untuk memberikan solusi dan menjawab permasalahan mereka dan memberikan motivasi atau kata-kata yang bisa membuat mereka bangkit untuk mencapai cita-cita mereka. Itu adalah poin yang pertama. Dan untuk poin yang kedua adalah empati. Empati dapat menjadi salah satu pilihan pemimpin untuk menjalankan fungsinya, karena empati dipahami sebagai suatu kemampuan untuk memahami atau kepekaan kebutuhan orang lain, yang artinya mengerti dengan benar perasaan dan pemikiran orang lain. Kita harus mempunyai rasa empati. Mungkin kita sadar bahwa kita sebagai pemimpin terlalu egois dan selalu ingin sesuatu hal itu menurut versi kita. Dan kita harus sadar mungkin ada anggota kita atau tim kita yang mempunyai usulan dan kita tidak memberikan kesempatan itu. Nah, memiliki pentingnya rasa empati, kita harus mengerti apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kita memberikan fasilitas yang menunjang daripada keinginan dan kebutuhan mereka. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah self-esteem. Adalah sebuah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, berpaku pada seberapa besar seorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri. Self-esteem yang dimaksud menurut pandangan saya adalah bagaimana kita bisa menilai diri kita, menyetujui atas apa yang sudah kita hadapi, artinya kita menerima atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bijaksana, kita harus legowo dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menerima segala sesuatu, dan kita harus bisa menghargai diri kita, kita harus bisa terus memotivasi diri kita untuk terus belajar. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah decision making. Decision making adalah pengambilan keputusan yang dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif pada pemikiran suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif. Di sini decision making adalah bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan secara bijaksana, dan kita jangan hanya memikirkan atau jangan hanya melihat dari satu pihak saja, tapi kita harus bisa menilai suatu permasalahan itu dari kedua belah pihak. Artinya kita harus bisa menjadi pemimpin yang objektif dan bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Jadi kita jangan mengklaim yang ini benar, mengklaim yang ini salah. Artinya kita harus bisa menampung semua permasalahan tersebut, dan kita melakukan kajian dan survei, dan akhirnya kita menemukan dan bisa mengambil keputusan secara objektif. Itu yang keempat.
Dan untuk yang kelima adalah komitmen. Komitmen adalah secara definisi menggambarkan suatu pengabdian atau amanah pada diri seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, ketika kita diamanatkan menjadi seorang pemimpin, baik itu di lingkungan masyarakat, baik itu di organisasi, di lembaga, atau di sebuah suatu perusahaan, kita harus bisa menjaga komitmen atas apa yang orang sudah berikan kepercayaan terhadap kita. Jangan sampai kita menghilangkan rasa kepercayaan mereka terhadap kita. Kita sudah diberikan amanah, kita sudah diberikan support, kita sudah diberikan fasilitas, kita sudah diberikan dukungan oleh segala pihak, segala macam dukungan yang sudah mereka berikan. Kita harus bisa menjaga hal tersebut dan kita harus bisa menjaga kepercayaan tersebut. Kadangkali 1000 kebaikan akan kalah dengan satu kesalahan, dan kita juga sebagai pemimpin harus bisa pandai merasa, jangan malah menjadi pemimpin yang merasa pandai. Itu poin yang kelima. Dan untuk poin yang terakhir, yaitu adalah interpersonal awareness, adalah kesadaran diri yang tidak hanya diperlukan oleh diri sendiri, tapi juga untuk sebuah tim. Karena dengan timbulnya kesadaran diri terhadap lingkungan, maka akan pula rasa motivasi untuk terus belajar akan hadir. Ketika kita hanya peduli dengan diri kita, mungkin kita hanya akan mempelajari apa yang menjadi kebutuhan untuk hidup kita. Tapi ketika kita memiliki rasa kepedulian, rasa mementingkan setiap orang-orang yang ada di lingkungan kita, mungkin kita akan terus termotivasi untuk terus belajar hal-hal baru yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita bukan hanya bicara tentang hidup kita, tapi kita harus bisa membicarakan tentang hidup orang lain. Dan kita sebagai pemimpin harus bisa mengubah kehidupan orang lain yang mungkin awalnya tidak baik menjadi lebih baik. Itu mungkin 6 prinsip kepemimpinan yang harus kita miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen kepemimpinan Bapak Takdir yang sudah memberikan ruang kepada kita semua mahasiswa administrasi pendidikan semester 2 untuk mengekspresikan pandangan-pandangan prinsip kepemimpinan melalui pandangan diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi awal yang baik untuk kita dalam mempelajari bagaimana tugas dan fungsi seorang pemimpin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.